Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hal-hal yang membatalkan puasa. Kita sebagai seorang muslim yang melaksanakan puasa harus mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Salah satunya yang bisa menyebabkan puasa batal adalah makan, sekalipun sebiji wijen atau yang lebih kecil darinya, dengan disengaja dan mengetahui keharumannya. Yang kedua, minum, sekalipun hanya seteguk air. Debu jalanan dan ayakan tepung tidak membahayakan bagi orang yang sedang berpuasa, karena sulit menghindari dari keduanya. Begitu juga mencicipi rasa makanan tanpa menelan sedikit pun dari makanan yang dicicipi, maka puasanya tidak batal. Berlebih-lebihan dalam berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dalam berwudu sampai airnya masuk ke perut, bisa membatalkan puasa. Mengeluarkan air ludah walaupun hanya di bagian luar bibir, lalu menelannya kembali, bisa membatalkan puasa. Sementara jika air ludah masih berada di lidah, maka tidak membahayakan jika ditelan. Bahkan bila ada orang yang sengaja mengumpulkan ludahnya agar ditelan kembali, maka itu tidak membatalkan puasanya selama ludahnya tidak bercampur dengan yang lain, artinya masih murni, belum berubah. Mengenai hukum menelan dahak, ada perincian sebagai berikut. 1. Jika ditelan dari mulut, maka membatalkan puasa. 2. Jika masih berada di bawah makhraj, tempat keluarnya huruf H, maka tidak membatalkan puasa. Sementara menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dahak tidak membatalkan meskipun telah sampai di lidah. Nah, sekarang ludah yang sudah berubah rasanya, misalnya karena asap rokok yang dihisap sebelum fajar atau yang lainnya, bisa membatalkan puasa. Adapun asap rokok dari perokok yang ada di sampingnya, seperti saat di kendaraan atau lainnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Demikian pula mencium bau wangian atau parfum tidak membatalkan puasa. Adapun orangnya, si perokok, maka batal puasanya karena ada zat-zat yang masuk ke dalam mulutnya. Jika seseorang muntah, lalu setelah berhenti muntahnya, ia langsung menelan ludah sebelum mensucikan mulutnya, maka puasanya batal, karena ludah itu menjadi najis sebab muntah bercampur dengan ludah. Memasukkan infus atau benda lainnya melalui lubang kubul atau dubur bisa membatalkan puasa. Begitu juga meneteskan obat hidung dan telinga, jika obatnya sampai masuk ke perut. Ada salah satu pendapat menyebutkan tetesan di telinga tidak membatalkan. Adapun tetes mata maka tidak membatalkan puasa. Demikian pula jarum suntik, baik di kulit atau pembuluh darah, tidak membatalkan. Orang yang pingsan pada siang hari puasa, kemudian dia sadar sebelum habis 1 hari penuh, maka tidak batal puasanya. Namun jika pingsannya itu menghabiskan 1 hari penuh dari terbit fajar sampai maghrib, maka puasanya tidak sah.
Adapun apabila seseorang mengalami kegilaan walaupun hanya sebentar saja, maka batal puasanya. Demikian pula bila seorang perempuan kedatangan haid atau nifas walaupun sesaat sebelum terbenam matahari, maka batal puasanya. Adapun orang yang berpuasa, jika ia tidur dan kemudian bermimpi keluar mani, maka tidak batal puasanya. Berbeda jika keluarnya mani itu karena sebab onani atau dengan jima yang disengaja, tidak ada dalam keadaan lupa, maka batal puasanya. Orang yang bersetubuh pada siang hari Ramadan dengan sengaja serta ia ingat bahwa ia sedang berpuasa, serta dia melakukannya bukan di bawah ancaman, maka puasanya batal walaupun tidak sampai keluar mani. Adapun jika bersetubuh karena lupa, maka tidak membatalkan puasanya dan tidak wajib mengqadanya atau menggantinya. Orang yang bangun tidur dalam keadaan junub karena bersetubuh atau yang lainnya, maka sah puasanya walaupun ia mandi junub setelah terbit fajar, setelah masuk waktu subuh. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa ia berkata, kana Rasulullah yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasilu wa yasumu, rawahul Bukhari. Maknanya, Rasulullah pernah mendapati subuh sementara beliau dalam keadaan junub, kemudian beliau mandi dan lalu berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Juga termasuk yang membatalkan puasa adalah jatuh dalam kekufuran dengan sengaja, bukan salah ucap, meskipun hanya bergurau atau marah, baik ingat bahwa ia sedang berpuasa atau lupa, karena tidak sah ibadah yang dilakukan oleh orang murtad atau kufur, keluar dari Islam. Mencium istri yang bisa merangsang syahwat bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya haram, tapi tidak membatalkan puasa jika tidak sampai keluar mani. Adapun hadis yang berbunyi khamsun yuftirna shaim an-nadratul muharramatu wal kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal qublah. 5 hal yang membahayakan, 5 hal yang menyebabkan batalnya puasa: melihat yang diharamkan, dusta, ghibah, membicarakan aib orang lain di belakangnya, namimah, mengadu domba, dan mencium. Ini adalah hadis tidak ada dasarnya. Perkara-perkara yang disebutkan itu tidak membatalkan puasa, hanya saja beberapa diantaranya dapat menggugurkan pahala puasa, begitu saja. Jadi itu tidak ada dasarnya yang tepat tentang hadis yang tadi itu. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah, dan semuanya membawa kebahagiaan dan ketentraman di dunia dan di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.